Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, khususnya nikmat iman Islam serta sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat dan salamnya selalu kita sampaikan kepada Nabi kita semua, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semua beserta keluarga dan juga kita semua selalu berada dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali dan sama-sama bisa belajar pada mata pelajaran TIK. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bahasa komputer dan juga perkembangan atau sejarah perkembangan komputer, bahasa komputer, bilangan biner, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dampak teknologi komputer terhadap kehidupan masyarakat atau terhadap kehidupan manusia nih. Apa saja sih dampaknya? Dalam segi apa saja? Nah, namun sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak juga bisa membuka buku paketnya pada halaman 86, 87, 88, dan 89. Nah, dengan semakin berkembangnya teknologi komputer saat ini, tentu saja komputer sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari ya. Banyak sekali bidang atau banyak sekali kegiatan yang tidak terlepas dengan komputer atau juga teknologi komputer. Bukan hanya komputer meja ya, misalnya telepon pintar, HP, dan lain sebagainya. Atau teknologi lah. Nah, dengan pemrograman dan komputer, kita dapat menikmati sekarang berbagai macam kemudahan dalam bidang komunikasi, transportasi, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Misalnya kita dapat berkirim email dengan saudara kita yang jauh, bisa saling bertatapan dengan saudara kita yang jauh melalui video call, bisa juga memesan makanan secara online, transportasi online, pokoknya banyak lagi yang lainnya. Nah, bahkan komputer juga dapat mengendalikan dengan teknologi komputer sekarang nih yang semakin canggih, bisa mengendalikan pesawat yang ada di ruang angkasa. Wah, hebat ya. Nah, teknologi merupakan penggunaan dari ilmu pengetahuan. Nah, teknologi ini terus berkembang untuk memudahkan kehidupan kita sebagai manusia. Nah, tapi apa saja ya dampak teknologi komputer terhadap kehidupan masyarakat? Nah, ini dia contoh-contoh teknologi komputer yang banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, belanja online atau online shopping. Belanja online merupakan kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara online atau daring di internet. Nah, dengan belanja online memungkinkan kita membeli barang di mana saja, bahkan yang ada di luar daerah, luar kota. Misalnya kita berada di Banten, belanja barang yang ada di Surabaya, di Kalimantan, di Batam, bahkan di luar negeri pun bisa menggunakan aplikasi atau juga teknologi belanja online ini. Nah, dengan teknologi belanja online ini kita juga bisa langsung melihat harga-harga barang dan membandingkannya dengan barang-barang di toko yang lain. Jadi tentunya memang sangat memudahkan kita. Terus kita juga tidak perlu capek-capek untuk berkunjung ke toko ya, kita bisa di mana saja untuk berbelanja online, dan mungkin kebanyakan juga bisa didapatkan dengan harga lebih murah. Nah, banyak sekali sekarang situs-situs e-commerce, misalnya
Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli, dan yang lain sebagainya. Namun tetap kita harus hati-hati ketika berbelanja online dan harus tidak boleh boros. Jawab mentang-mentang gampang, murah, apa saja dibeli. Nah, itu tidak baik ya, karena perbuatan boros itu adalah perbuatan setan, temannya setan. Jadi kalau kita tidak perlu ya sebaiknya tidak usah dibeli. Nah, yang kedua adalah buku elektronik. Nah, buku elektronik dikenal juga dengan electronic book atau e-book, buku atau produk penerbitan lainnya yang dikemas dalam bentuk digital. Wah, jadi buku elektronik bisa kita buka di mana saja. Ya, misalnya di HP, di laptop, di iPad dan yang lain sebagainya. Nah, dengan bantuan aplikasi e-book reader atau e-reader. Nah, tentunya dengan buku elektronik ini memudahkan kita juga untuk membaca di mana saja, dan juga ini bisa dengan adanya buku elektronik bisa mengurangi penggunaan kertas. Nah, dengan mengurangi penggunaan kertas tentunya berkurang juga penebangan pohon, karena kan kertas berasal dari pohon. Nah, buku elektronik ini juga kelebihannya kebanyakan harganya lebih murah daripada buku yang hasil cetakan. Nah, itu tadi ya, buku elektronik memudahkan kita untuk belajar di mana saja, membaca buku di mana saja. Ketiga, robot. Wah, ini nih yang hebat nih. Robot merupakan mesin yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Nah, biasanya robot diprogram dengan komputer, dan tugasnya untuk membantu dan mempermudah kehidupan manusia. Kenapa diciptakan robot? Nah, karena biasanya nih robot ini dapat melakukan tugas dengan cepat dan tepat. Jadi robot akan menjalankan tugasnya sesuai apa yang sudah diprogramkan oleh programmer atau pembuat robot itu. Nah, robot juga tidak merasa lelah dan bosan seperti manusia. Nah, maka karena tadi robot itu banyak kelebihannya, cepat dalam mengerjakan sesuatu tepat, maka robot banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Misalnya pertama bidang industri atau robot industri. Nah, robot industri ini digunakan di pabrik untuk melakukan pekerjaan yang rumit dan memerlukan ketepatan. Penggunaan robot dalam industri dapat mengurangi kesalahan dalam produksi. Nah, di pabrik-pabrik sekarang, di industri-industri sekarang banyak sekali dalam produksinya menggunakan bantuan mesin atau robot. Tadi itu bisa mengurangi kesalahan dalam produksi dan juga memiliki ketepatan yang bagus robot ini dalam bidang industri. Nah, ada juga robot penjelajah planet. Wah, hebat ya. Robot penjelajah planet dibuat untuk mempelajari benda langit di ruang angkasa. Robot penjelajah mengumpulkan data lingkungan dan sampel dari planet yang dikunjunginya. Robot ini biasanya diprogram terlebih dahulu sebelum diluncurkan ke ruang angkasa. Beberapa jenis robot juga dapat dikendalikan dari jarak jauh. Nah, untuk menjelajahi luar angkasa, mengunjungi planet-planet lain dan mengambil sampel dari planet itu, mempelajarinya, biasanya digunakan robot penjelajah planet. Nah, untuk mengurangi juga resiko yang diterima kalau menggunakan manusia, kan khawatir ada kegagalan atau yang lainnya. Kalau robot bisa meminimalisir dan juga bisa mengurangi resiko. Ada juga robot medis. Wah, beberapa jenis robot digunakan dalam bidang kesehatan untuk membantu operasi. Nah, sekarang nih banyak atau juga ada jenis robot yang bisa membantu dokter ketika melakukan operasi. Nah, karena operasi kan memerlukan ketepatan yang tinggi. Dan robot sudah diprogram dan yang menjalankan sesuai dengan program yang diberikan kepada robot. Tapi robot dalam bidang medis ini biayanya sangat mahal, jadi jarang sekali yang menggunakannya. Nah, selanjutnya pembelajaran elektronik. Nah, seperti yang kita sedang lakukan nih, pembelajaran elektronik atau e-learning merupakan proses mendapat pengetahuan dengan bantuan komputer.
Pembelajaran elektronik dapat dilakukan secara online dengan bantuan multimedia seperti video, audio, kamera web, dan lain sebagainya. Nah, kita nih pada saat ini, pada era sekarang ini, hampir setiap hari kita belajar menggunakan pembelajaran elektronik, ini pembelajaran online. Nah, pembelajaran online ini kelebihannya dapat membantu peserta didik atau orang yang ingin belajar tapi tidak memiliki waktu dan tempat. Misalnya dengan bantuan pembelajaran online ini bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Tinggal dilihat lagi videonya, diulang-ulang lagi kalau belum paham, tentunya dapat memudahkan. Ada juga yang selanjutnya, dampak dari teknologi komputer ada namanya komputasi awan atau cloud computing. Nah, komputasi awan ini layanan jaringan yang membantu pengguna komputer untuk memproses informasi dan menyimpan data dalam ukuran besar. Nah, jadi jika kita mempunyai data ukurannya besar, nah jadi tidak kita simpan di komputer, melainkan kita bisa simpan di namanya komputasi awan atau cloud computing. Jadi data kita disimpan di situ dan juga kita bisa akses kapan saja dan di mana saja ketika kita ingin melihat data yang kita miliki. Nah, tentunya komputasi awan ini biasanya tersambung dengan internet. Contohnya ada komputasi awan itu ada Google Drive, ada Dropbox, ada iCloud, dan lain sebagainya. Ada juga nih yang mungkin banyak juga digunakan sistem posisi global atau GPS. Nah, mungkin di antara anak-anak atau anak-anak pernah melihat orang tuanya menggunakan GPS. Nah, jadi GPS ini sistem yang berfungsi mencari suatu lokasi tertentu di bumi dengan bantuan satelit. Misalnya kita tidak tahu suatu tempat, nah kita ingin mengunjungi tempat tersebut, kita bisa menggunakan bantuan GPS untuk menuntun kita ke tempat tersebut. Nanti ditunjukkan rute yang paling cepat, jalannya, jaraknya berapa kilometer, waktu yang ditempuhnya dibutuhkan berapa lama perkiraannya. Nah, GPS ini tentunya dapat diakses melalui berbagai macam perangkat ya, bisa handphone, tablet, komputer, laptop, dan lain sebagainya. Nah, terakhir ada konsol permainan atau video game konsol. Nah, konsol permainan ini atau video game ini alat elektronik yang dibuat untuk melakukan permainan video. Tampilan permainan dapat dimunculkan di layar komputer atau televisi. Beberapa konsol permainan berukuran kecil dan praktis untuk dibawa kemana-mana. Konsol seperti itu disebut dengan konsol portable atau konsol permainan. Nah, misalnya nih mungkin sudah banyak PlayStation, itu contoh dari konsol permainan Nintendo Switch, Xbox, dan lain sebagainya. Mungkin di antara anak-anak juga ada yang punya ya game-game atau konsol video game di rumahnya. Nah, namun tetap harus digunakan secara bijak. Jangan terlebihan dalam memainkan game, harus bisa mengatur waktu antara belajar, istirahat, bermain di luar dan juga bermain video game. Itu tadi dampak-dampak perkembangan teknologi komputer terhadap kehidupan masyarakat. Nah, kita harus selalu bijak, hati-hati dalam menggunakan teknologi yang ada sekarang ini. Jangan sampai kita memanfaatkan teknologi secara tidak baik ataupun juga berlebihan. Nah, semoga anak-anak bisa memahami tadi apa saja contoh perkembangan teknologi komputer di masyarakat. Sekarang bisa mengetahui ya jenis-jenis teknologi komputer yang ada di masyarakat. Nah, kita berdoa semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bertemu lagi pada mata pelajaran TIK minggu yang akan datang. Pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.